warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk teman-temanku semuanya. Selamat hari 17 Agustus tahun 2022. Merdeka. Itu adalah waktunya kita teman-teman semuanya untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa kita, dan tentunya sebagai generasi penerus yang mana kita tidak perlu lagi untuk melakukan berperang melawan penjajah ataupun pemberontak-pemberontak lainnya. Patutnya kita bersyukur. Gimana cara kita bersyukur? Salah satunya yaitu adalah yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di depan rumah-rumah kita. Kemerdekaan dulu didapat dengan perjuangan yang sangat keras, perjuangan yang sangat melelahkan dengan taruhan nyawa di dalamnya. Kita sebagai generasi penerus tentunya sangat bersyukur atas kemerdekaan yang telah didapat, dan tentunya sebagai wujud rasa hormat kita, rasa menghargai dan juga menghormati jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, tentunya memasang bendera itu sudah kewajiban kita. Jadi lewat momentum 17 Agustus setahun sekali ini, mari bersama-sama kita isi hari kemerdekaan ini dengan cara yang paling dasar adalah memasang bendera merah putih dan umbul-umbul. Dan saat ini kita akan mencari bambu yang nanti kita buat untuk tiang dari umbul-umbul dan bendera merah putih itu sendiri. Oke teman-teman, kita akan melakukan perjalanan untuk mencari tiang bambu yang berada di sawah yang berdekatan dengan sungai. Jadi kita menuju ke sana. Ya, walaupun lokasi bambu tersebut cukup sulit, tapi kita ya gimana ya, itu nggak sebanding kalau kita bandingkan dengan jasa para pahlawan yang dulu mendahului kita, di mana mereka memperjuangkan kemerdekaan itu dengan taruhan nyawa. Dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki usia 70 berapa, kita istilahnya kemerdekaan didapat dengan linangan air mata dan tetesan darah dari para pendahulu kita. Jadi bersama-sama kita hargai mereka, kita hormati mereka dengan cara memeriahkan kegiatan 17 Agustus dengan hal yang paling dasar sendiri adalah memasang bendera merah putih dan umbul-umbul. Kita sudah sampai teman-teman di lokasi pring, ataupun istilah orang kampungnya pring, kalau orang Indonesia misalnya bambu. Dan dulu juga istilahnya apa ya, bambu runcing ya. Bambu runcing itu adalah senjata tradisional mereka dahulu yang digunakan untuk melawan penjajah, karena pada zaman dahulu tentunya meriam, pistol ataupun apa itu alat tembak, tentunya masyarakat kita belum memilikinya. Dan salah satu senjata yang dimiliki tentunya salah satunya adalah bambu runcing ini teman-teman. Istilahnya kemerdekaan itu sekarang sudah kita miliki. Sepatutnya kita menghargai jasa para pahlawan kita dengan melakukan hal yang sepele, yaitu memasang bendera merah putih dan umbul-umbul. Sudah 2 tahun berjalan teman-teman untuk acara yang ada di desa kita. Semenjak adanya corona itu terhenti. Biasanya anak-anak desa setiap hari 17 Agustus itu melakukan lomba-lomba tingkat desa
untuk mengisi kemerdekaan. Dan semoga untuk tahun ini, semoga aja kita berdoa agar pemuda kita juga kompak seperti 2 tahun yang lalu sebelum adanya corona. Kita membuat istilahnya lomba-lomba di tingkat desa untuk mengisi kemerdekaan kita. Nah, itu adalah rumah kita teman-teman, itu adalah makom kita. Kita lihat dari tampak kejauhan. Jadi jarak antara lokasi rumah kita dan tempat bambu itu lumayan cukup jauh, tapi enggak seberapa jauh. Oke, kita sudah dapat, kita mengambil 5 bambu karena kita memiliki 5 buah umbul-umbul yang nanti kita akan pasang di depan rumah kita. Jadi let's go, kita saksikan. Nanti kita akan pasang 5 umbul-umbul tersebut di depan rumah kita, sekaligus juga bendera merah putih, agar rumah kita ya akan kelihatan semarak karena banyaknya bendera yang terpasang nanti di depan rumah kita. Dan tentunya teman-teman, setelah kemerdekaan itu diraih, apakah perjuangan itu telah usai? Ternyata tidak. Kalau kita masih flashback ke belakang, dimana kita waktu dulu sekolah, kita pernah mungkin diterangkan oleh guru kita bahwasanya setelah kemerdekaan pun perjuangan belum usai, karena memang penjajah sendiri itu pun ketika Indonesia memproklamirkan diri, ternyata mereka agak istilahnya agak enggak suka, sehingga terjadi beberapa pertempuran setelah proklamasi itu terjadi. Dan mungkin salah satu diantaranya, kalau mungkin kita masih ingat, pada 9 Oktober 1945 sekutu mendarat di Medan, kalau nggak salah dipimpin oleh Ted Kelly pada waktu itu, diikuti oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Mereka menurunkan pasukannya di bawah pimpinan Westerling untuk mengambil alih pemerintahan. Dan pada saat melihat kondisi tersebut, para pejuang Indonesia segera membentuk Tentara Keamanan Rakyat, kalau sekarang TNI, sebelum TNI ABRI dulunya adalah TKR. Dan akibatnya pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadilah perlawanan antara rakyat Indonesia, para pejuang, terhadap sekutu di Medan, Sumatera Utara. Dan mungkin kalau kita menyebutnya dulu adalah peristiwa pertempuran Medan Area. Tidak sampai di situ, pada 13 Oktober kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang yang ada di Sumatera, terjadi pula perlawanan di tempat lain, salah satunya di Bandung. Masih sama, mereka juga melawan
pasukan sekutu yang juga diboncengi oleh Nica tadi, dan mereka pada saat itu mempunyai istilahnya mempunyai alasan. Mereka nggak langsung ingin merebut kembali, tapi alasan mereka kembali adalah untuk melucuti ataupun melawan tentara Jepang sebulan setelahnya, yakni pada 27 Oktober 1945. Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Indonesia segera pergi dari Bandung Utara, akan tetapi ditolak. Di sisi lain, pejuang Indonesia juga bingung untuk ikut perintah yang berbeda dari Jakarta dan Yogyakarta. Pasalnya, pemerintah RI dari Jakarta menginstruksikan agar mereka tidak pergi dari Bandung, sementara itu markas komando di Yogyakarta memerintahkan agar Bandung dikosongkan. Pada akhirnya, rakyat menuruti perintah dari Yogyakarta, namun sebelum meninggalkan Bandung pada 23 sampai 24 Maret 1946, para pejuang menyerbu pos-pos sekutu dan membumi hanguskan Bandung. Sehingga kalau dulu kita juga mengenanya istilahnya Bandung Lautan Api, teman-teman. Dan enggak gitu aja, mungkin dari tadi Medan Area, Bandung Lautan Api, juga ada peristiwa yang mungkin kita masih sangat familiar, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Itu terjadi juga sejak tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Para tawanan Jepang kala itu yang bekerja di pabrik gula Cempiring hendak dipindah ke Bulu. Namun di tengah perjalanan mereka kabur, dan rakyat Semarang yang mengetahui hal tersebut lantas berusaha melawan dan meminta Jepang untuk menyerahkan senjata mereka. Namun Mayor Kido dari Jepang menolak, sehingga pertempuran pun berlanjut. Para pemuda Semarang kemudian berdiskusi di rumah sakit Pusukara pada waktu itu. Dalam diskusi tersebut mereka berencana akan mencegat dan memeriksa mobil pasukan Jepang yang lewat di depan rumah sakit kala itu. Akan tetapi tiba-tiba Jepang melemparkan serangan yang tak terduga dan menahan para anggota polisi istimewa yang sedang menjaga sumber air minum warga Semarang, yaitu Reservoir Siranda di Candi Lama. Bahkan kabarnya pasukan Jepang meracuni sumber air tersebut guna mengusut lebih lanjut berita itu. Dr. Karyadi selaku kepala laboratorium rumah sakit Pususara pada waktu itu diminta untuk memeriksa Reservoir Siranda tersebut. Ketika dalam perjalanan tiba-tiba mobil dari Dr. Karyadi dicegat dan ditembak secara keji. Dan kematian Dr. Karyadi pun semakin menyulut kemarahan rakyat Semarang hingga mereka melakukan perlawanan dari tanggal 15 sampai 14 Oktober 1945. Rakyat Semarang dan pasukan Jepang berhasil didamaikan dan diluci senjatanya oleh Jepang. Dan peristiwa tersebut kita kenal istilahnya dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Dan yang tak kalah heroik dari itu semua adalah pertempuran juga yang terjadi di Ambarawa pada tanggal 20 Oktober. Ketika pada waktu itu pasukan sekutu mendarat di Semarang dan mereka pergi ke Magelang dan membuat kerusuhan di sana. Akibat dari peristiwa itu lantas membuat masyarakat yang berada di sana memboikot dan menyerang balik sekutu. Alhasil pasukan sekutu terpaksa mundur ke daerah Magelang dan mulai melawan rakyat pribumi. Pengajaran dan pengepungan dilakukan oleh pasukan TKR yang di bawah bimbingan Kolonel Sudirman, jenderal besar kita, dan pertempuran pun pecah selama 4 hari kala itu, 12 sampai 15 Desember 45, yang kemudian disebut oleh para sejarawan yaitu istilah pertempuran Ambarawa. Dan dari semua pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan tentunya kita juga masih ingat, khususnya kita sendiri yang berada di wilayah Jawa Timur. Kita mengenal pada waktu itu pada tanggal 25 Oktober 1945 pasukan sekutu juga mendarat di Surabaya yang dikomandoi oleh Brigjen AWS Malabi. Terjadi pertempuran antara Surabaya melawan sekutu, peristiwa yang menewaskan Malabi yang kemudian memicu kemarahan sekutu dan meminta rakyat Surabaya untuk menyerahkan diri pada 9 November 1945 sebelum pukul 6 sore.
Dan apabila ultimatum pada saat itu tersebut tidak dituruti, maka sekutu akan menyerang Surabaya keesokan harinya. Dan pada tanggal 10 November 1945, rakyat Surabaya memilih untuk tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Dan penuh semangat yang sangat membara, mereka melakukan perlawanan terhadap sekutu. Oleh sebab itu terjadilah pertempuran yang berada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Dan mengingat semangat para pejuang dan para pahlawan Indonesia pada saat itu, Presiden Soekarno pun menetapkan pada tanggal 10 November tersebut yang biasa kita peringati yaitu sebagai Hari Pahlawan. Tentunya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut, kalau kita kok istilahnya apa ya, tidak menghargai, tidak mengisi kemerdekaan, kok kita sedikit durhaka dengan para pejuang ataupun pendahulu kita. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, istilahnya merdeka kita tinggal menikmati, maka kita harus menghargai jasa para pahlawan yang gugur dan memperjuangkan untuk memperoleh kemerdekaan yang hakiki yang sekarang kita nikmati saat ini. Oke teman-teman, semua bendera sudah terpasang dan jangan lupa kita harus menghargai para pendahulu kita dengan cara memeriahkan dari hal yang paling dasar. Dan terima kasih atas waktu yang teman-teman luangkan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.